Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah, channel yang membahas mengenai materi sejarah di tingkatan SMA. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai masa awal dari kehidupan manusia purba. Nah, jadi ketika kita membahas mengenai corak kehidupan manusia purba, ada 3 corak yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada berburu dan meramu atau dinamakan food gathering. Kemudian yang kedua ada masa bercocok tanam atau food producing. Yang ketiga ada masa perundagian. Nah, kita akan membahas masa yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ini merupakan masa awal di mana manusia purba menjalani kehidupan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan ditandai dengan manusia purba yang berkelompok dan kemudian mereka saling bergantung satu sama lain, bergantung kepada alam. Mengapa mereka berkelompok? Karena dengan cara berkelompok mereka akan mampu bersatu dan kemudian mempertahankan kehidupan itu lebih baik daripada sebelumnya. Kehidupan mereka secara berkelompok itu memungkinkan mereka bisa melakukan perburuan dengan lebih mudah daripada mereka melakukan perburuan sendiri. Nah, kemudian mereka hidup di alam bebas. Tempat tinggal mereka biasanya berada di gua. Kemudian selain di gua, mereka juga menggantungkan kehidupannya di tepi-tepi sungai. Tepi sungai itu memberikan tempat yang sangat subur, di mana tempat yang subur tersebut kemudian memungkinkan manusia purba untuk bisa berburu hewan-hewan yang ada di tepi sungai. Nah, kemudian keadaan berburu mereka masih belum stabil dan sangat liar. Jadi mereka masih sangat dasar mengenai hal-hal berburu. Mereka menggunakan alat-alat seadanya seperti kayu maupun batu-batuan. Kepercayaan dari manusia purba ada 3, yaitu yang pertama ada animisme, yang kedua ada dinamisme, yang ketiga ada totemisme. Nah, animisme merupakan kepercayaan manusia purba terhadap roh. Nah, maka roh yang ada di masa itu diibaratkan katakanlah seperti roh leluhur dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada dinamisme. Dinamisme mempercayai bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Katakanlah seperti pohon, batu, kemudian bintang itu memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga ada totemisme. Totemisme mempercayai bahwa hewan-hewan itu memiliki kekuatan yang mampu merubah kehidupan manusia. Nah, itu yang dinamakan kepercayaan dari masa berburu dan meramu. Kehidupan sosial manusia purba. Nah, yang pertama, belum mengenal cocok tanam dan hidup berburu dan meramu. Jadi pada masa awal manusia purba, kehidupan sosialnya adalah mereka melakukan perburuan dan mereka menggantungkan kehidupan sepenuhnya pada alam, pada hewan-hewan buruan. Nah, kemudian yang kedua, mereka masih bersifat nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok yang kecil. Nah, dengan cara berpindah-pindah ini mereka bisa menghabiskan satu sumber daya alam tertentu. Ketika habis, maka mereka akan berpindah ke wilayah yang lain di mana tempat perburuan itu masih sangat banyak. Nah, inilah yang menjadi alasan mereka melakukan pindah-pindah ke berbagai tempat. Yang ketiga, belum ada pembagian kerja dan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Jadi semuanya bergantung pada alam dan mereka belum ada tugas untuk merawat anak atau tugas untuk katakanlah yang wanita mereka bercocok tanam, yang laki-laki berburu atau lain sebagainya. Semua masih fokus ke perburuan. Nah, kemudian yang keempat, alat yang digunakan bersifat kasar berupa batu maupun tulang. Nah, jadi alat-alat yang dipakai manusia purba itu adalah terbuat dari alat-alat yang ada di alam, katakanlah seperti batu, kayu, tulang, dan ini semuanya masih kasar. Kebudayaan dari
manusia purba pada masa berburu dan meramu. Yang pertama adalah mereka belum mengenal pembuatan gerabah. Kemudian mereka sudah mengenal perhiasan namun sangat primitif. Nah, sangat primitif maksudnya apa? Perhiasannya itu berupa barang-barang dari alam, katakanlah seperti jenis batu-batuan, kulit kerang dan lain sebagainya. Nah, alat-alat tersebut kemudian dibuat katakanlah seperti kalung, gelang dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mencukupi kebutuhan hidup, mereka membuat alat-alat dari batu, tulang dan kayu. Ini sudah kita bahas, dan kehidupan mereka adalah tinggal di gua-gua. Berikut adalah peninggalan masa berburu dan meramu. Yang pertama adalah kapak perimbas. Kapak perimbas itu fungsinya mungkin sama kayak parang kali ya. Nah, dipakai untuk merimbas. Kemudian ada kapak penetak. Kapak penetak itu untuk menghancurkan kayak kerang atau barang-barang yang kecil. Kemudian ada kapak genggam, ukurannya 1 genggaman tangan. Kemudian ada alat serpih atau flex. Flex ini dimungkinkan untuk menguliti hewan buruan, dan kemudian alat-alat dari tulang. Nah, ini kemungkinan juga fungsinya untuk menggantikan pisau di zaman sekarang. Teknologi pada masa berburu dan meramu secara peralatan itu masih sangat sederhana. Jadi mereka menggunakan alat-alat yang sangat sederhana dari batu, tulang, dan kayu. Kemudian mereka menggunakan teknik tangan, jadi langsung menggunakan tangan berupa teknik pukulan, teknik goresan, roda berputar, serta teknik tatap batu. Nah, inilah kurang lebih penjelasan mengenai masa berburu dan meramu. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.